Baik, kita mulai saja kuliah kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Nah, dalam pertemuan pagi ini, jadi kita akan melanjutkan kuliah kita, kuliah pengantar teknologi pertanian ya. Ini sudah pertemuan ke-11. Dan dalam pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai prinsip keamanan pangan. Seperti juga topik-topik yang lainnya, jadi topik prinsip keamanan pangan yang kita bahas ini baru garis besarnya saja. Ya. Pendalamannya nanti akan kalian peroleh di mata kuliah keamanan pangan dan sanitasi ya di semester 5. Ya. Nah, saya sudah melontarkan pertanyaan ya, apa bedanya keamanan pangan dan mutu pangan ya. Nah, mengenai mutu pangan akan kita bahas minggu depan ya. Nanti saya ingin coba kalian bisa mengidentifikasi di dalam tayangan PPT ini apakah kira-kira isu yang saya sampaikan ini terkait dengan keamanan pangan atau mutu pangan. Nah, untuk topik hari ini kita akan membahas mengenai pengertian keamanan pangan, ya, jenis-jenis bahaya keamanan pangan dalam rantai pangan, dan bagaimana cara pencegahannya, ya, baik yang terkait dengan keamanan dari bahaya kimia, ya, mikrobiologi maupun bahaya fisik. Nah, ini saya ingin coba kalian bisa mengidentifikasi ya, apa perbedaan dari mutu pangan dan keamanan pangan. Mungkin silahkan dijawab ya beberapa pertanyaan ini ya. Q adalah quality ya, mutu maksudnya. S itu safety ya, mutu pangan dan keamanan pangan. Nah, ini coba kalian identifikasi. Kalau kita bicara kerenyahan kerupuk, kira-kira mutu pangan atau keamanan pangan? Silakan dijawab. Mutu pangan. Mutu pangan, oke ya. Residu akrilamid dalam keripik kentang goreng. Keamanan. 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 Kandungan pestisida dalam apel segar. Keamanan. Kadar maksimum pewarna tartrazin dalam instan noodle. Keamanan. Keamanan. Kandungan protein dalam susu bubuk. Mutu. Melamin dalam susu bubuk. Keamanan. Oh ya, keamanan. Ya. Food allergen. Alergi. Keamanan. Food allergen maksudnya alergi yang disebabkan oleh pangan. Keamanan. Residu salmonella dalam daging segar. Keamanan. Kadaluarsa ikan kaleng steril. Keamanan. Yang terakhir umumnya berdasarkan mutu ya. Karena sudah kaleng udah steril ya, jadi mestinya sudah tidak ada bahaya mikro atau kimia ya atau fisik ya yang disebabkan lebih banyak arah mutu ya. Nanti kita bisa bedakan kedua hal. Jadi secara umum kalian sudah bisa mengidentifikasi mana yang terkait dengan keamanan, mana yang terkait dengan mutu pangan ya. Oke. Mungkin bisa di silent lagi ya, yang supaya tidak mengganggu lagi ya. Nah, sekarang bedanya apa? Ya, keduanya jadi keamanan pangan dan mutu pangan. Jadi kalau keamanan pangan artinya adalah pangan itu harus terbebas dari bahaya. Bahayanya apa? Seperti sudah kita bahas minggu lalu. Ada bahaya kimia, biologi, fisik ya. Jadi
Apa bedanya dengan pembahasan 2 minggu yang lalu? Kalau yang kita bahas sebelumnya adalah kerusakan yang disebabkan oleh reaksi kimia, reaksi biologi, pertumbuhan mikrobiologi atau kerusakan fisik. Jadi 2 minggu sebelumnya adalah kita berbicara mengenai kerusakan pangan. Tapi belum tentu bahwa itu adalah selalu diikuti dengan menjadi berbahaya. Jadi bisa jadi itu terkait dengan mutu, ya. Jadi misalkan contohnya minyak goreng menjadi tengik, itu lebih ke arah perubahan mutu, ya, mutunya menjadi tengik gitu. Atau warnanya berubah karena reaksi Maillard, itu juga karena itu menunjukkan terjadinya perubahan mutu. Ya. Nah, bedanya apa yang akan dibahas sekarang ini adalah hal yang terkait dengan keamanan. Ya. Jadi kalau keamanan itu artinya berbahaya atau tidak, apakah pangan yang dikonsumsi itu menyebabkan sakit kah buat yang mengkonsumsinya, ya, itu terkait dengan keamanan. Nah, keamanan pangan ini itu harus dipenuhi pada saat pangan diproduksi atau diolah sebelum diedarkan atau diperdagangkan. Jadi pemahamannya adalah bahwa keamanan pangan itu adalah persyaratan dasar, ya, jadi itu harus dipenuhi. Jadi kalau pangan itu tidak ada jaminan aman untuk dikonsumsi, maka pangan tersebut tidak boleh diperjualbelikan atau tidak boleh diperdagangkan atau tidak boleh diedarkan. Jadi dia sebagai persyaratan dasar. Ya, contohnya apa? Pangan harus diproses dengan menerapkan prinsip sanitasi dan higien. Jadi lingkungan produksinya harus bersih, yang menangani proses juga harus terjamin sanitasinya, ya, peralatan harus bersih, semua itu harus dipenuhi ketika saat produksi. Artinya kalau produksi pangan itu tidak memenuhi standar sanitasi higien, seharusnya by regulation pangan tersebut tidak boleh diedarkan. Contohnya lagi misalkan penggunaan BTP, ya, bahan tambahan pangan. Jadi kalau misalkan di dalam formulasinya dia menggunakan bahan tambahan pangan, walaupun diizinkan tapi melebihi batas maksimum yang diizinkan, maka juga sama, itu tidak boleh diperjualbelikan. Gitu. Demikian juga kemasan, ya. Misalkan pangannya dikemas dengan kemasan yang tidak diizinkan atau tidak sesuai untuk pangan, maka produk pangan tersebut juga tidak boleh diperjualbelikan. Jadi sekali lagi keamanan pangan ini merupakan hal yang dasar, hal yang harus dipenuhi ketika di dalam proses produksi, ya. Sehingga produsen pangan yang tidak memenuhi prinsip keamanan pangan, harusnya produk yang dihasilkannya itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, mutu pangan itu apa? Kalau mutu pangan maknanya adalah memenuhi kriteria atau kriteria daya guna atau mutu tertentu. Misalnya kita bicara dari rasanya, warnanya, aromanya, tekstur, ya, penampakan, mutu gizi, fungsional dan sebagainya. Jadi itu seberapa konsumen akan menerima produk pangan yang dihasilkan. Dan mutu pangan itu spesifik untuk setiap produk pangan. Contohnya misalkan mie instan. Kalian sudah bisa membayangkan, ya, untuk mie instan itu kira-kira yang disebut dengan mie instan yang bermutu itu seperti apa, gitu ya. Dan itu nanti kan menjadi salah satu tugas kalian, ya, yang harus dikumpulkan pada saat di akhir mata kuliah ini, ya. Jadi setiap produk itu pasti punya kekhasan, ya, dari sisi mutu, ya. Baik dari sisi mutu sensoriknya, dari sisi gizinya, ya, dari sisi mungkin penampakan luarnya, kemasannya, itu khas tiap produk pangan. Dan mutu itu akan mengalami penurunan selama penyimpanan. Ya, makanya salah satu kenapa tadi saya katakan makanan kaleng, kenapa kok saya bisa katakan dia itu rusak karena mutu? Ya, karena kalau makanan kaleng tersebut misalkan sudah tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya, gitu ya.
Kemudian juga tidak ada potensi bahaya fisik di dalamnya. Kemudian mikrobiologinya juga sudah dibunuh dengan proses sterilisasi. Artinya sebetulnya dari hasil proses produk tersebut, produk pangan tersebut sudah aman. Sehingga ketika dia melewati masa penyimpanan, yang berubah adalah mutunya gitu. Bukan dari sisi keamanannya. Keamanannya tetap, dia harus tetap aman dikonsumsi. Tapi dari sisi mutunya dia mengalami penurunan. Karena sekali lagi penurunan mutu itu bisa terjadi karena reaksi kimia ya. Reaksi kimia tidak bisa tidak bisa di stop gitu ya. Walaupun misalkan mikroba sudah tidak ada, fisik tidak ada, tapi reaksi kimia tetap berlangsung. Maka kerusakan yang terjadi adalah kerusakan kimia. Jadi di situ ya kalian bisa membandingkan apa arti dari keamanan pangan dan apa arti dari mutu pangan. Nah ini di dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan sudah dijelaskan pengertian dari keamanan pangan. Ya. Jadi di sini definisinya adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologi, kimia dan benda lain nanti biasanya fisik maksudnya yang dapat mengganggu ya, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Dan ada lagi di sini tambahannya, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Artinya misalkan kalau agama, kalau muslim terkait dengan kehalalan ya. Maka kalau dia tidak halal sebetulnya dari definisi keamanan pangan dia juga tidak aman. Ya. Atau keyakinan, budaya, mungkin beberapa daerah itu melarang menggunakan bahan tertentu gitu ya. Atau keyakinan misalkan vegetarian, ya orang vegetarian pasti tidak mau kalau dikasih makanan yang mengandung daging kan, buat dia menjadi tidak aman gitu. Nah, seperti itu ya. Itu pengertian dari keamanan pangan. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah kembali lagi ya, jadi sama dengan pembahasan yang minggu lalu ya, kita bicara sisi keamanan pangan itu adalah dari sisi bahaya biologis atau mikrobiologis, bahaya kimia atau bahaya fisik yang dapat ditimbulkannya. Ya, yang dimaksud dengan bahaya mikrobiologi di sini maknanya adalah mikroba-mikroba yang dapat menyebabkan sakit atau kita sebut dengan mikroba patogen. Sedangkan kalau yang mikroba yang bisa menyebabkan kerusakan adalah mikroba pembusuk. Ya, mikroba pembusuk tidak selalu mikroba patogen, gitu ya. Atau mikroba patogen tidak selalu membusukkan, gitu ya. Nah, kemudian kimia juga di sini maknanya adalah bukan reaksi-reaksi kimia yang ditimbulkan karena interaksi. Belum tentu hasil interaksi itu juga misalkan menimbulkan bahaya kimia. Ya bisa jadi itu terkait dengan perubahan mutu, misalkan berubah warna. Kimia di sini adalah misalkan potensi masuknya bahan-bahan kimia, contohnya misalkan residu pestisida, ya, atau cemaran kimia, ya, logam berat, maksudnya begitu. Yang itu harus dicegah dalam proses produksi. Nah, benda lain misalkan apa? Misalkan masuk ke dalam pangan itu ada benda-benda, misalkan rambut, ya, atau potongan-potongan kaca, ya, batu, ya, itu yang dimaksud seperti itu. Nah, itu kalau termakan oleh manusia itu akan menyebabkan gangguan ya kesehatan, ya. Nah, jadi kita akan membatasi yang dimaksud dengan keamanan pangan dalam konteks ini adalah yang terkait dengan yang disebabkan oleh mikrobiologi, ya, kimia dan